Saya presensi dulu ya. Alfanti ada? Alfanti tidak ada. Alvita, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Devina, Hadir, Pak. Chandra, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Nazwa, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Siti Hodijah, Hadir, Pak. Najmi, Viola, Hadir, Pak. Anindya, Hadir, Pak. Divira, Naila, Hadir, Pak. Puput, Hadir, Pak. Akila, Hadir, Pak. Dita, Aura, Hadir. Hadir, Pak. Laili, Hadir, Pak. Fauzia, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Akmal, Hadir, Pak. Adila, Hadir, Pak. Nofri, Hadir, Pak. Ayudhya, Hadir, Pak. Aginta, Hadir, Pak. Arda, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. Syahra, Hadir, Pak. Raushan, Hadir, Pak. Inisia. Hadir, Pak. Oke, komplit Bapak, ya. mohon maaf. Pak. Tadi Nanti ya. untuk Dita, Divira, sama Avanti Najmi. ada orangnya, cuman suaranya nggak keluar. Siapa aja tadi? Dita, Divira, sama Avanti. Dita, Divira, sama Avanti. Kenapa suaranya tidak keluar? Jaringannya lagi gangguan, Pak. Cuman udah masuk. Oh, kenapa jaringannya gangguan? Untuk Najmi juga ada di grup, sudah ada di Zoom, Pak. Mana Najmi mana? Yang masih off cam kenapa ada kendala? Beberapa ada yang udah confirm ke saya kalau masih ada yang di dalam perjalanan, Pak. Siapa itu? Kalau yang udah laporan ke saya itu ada Adila, terus Naila, Siti, Raihan, Anissa, Anin, Arda, Oh, banyak banget. iya Pak, Viola Ada sama habis acara tah? Habis ada acara kah? Atau apa? Praktikum? Berarti masuk semua ya hari ini ya. Ada yang masih ingat kita kemarin sampai mana materinya? Nofri? sampai yang itu Pak, apa sih evolusi Wah, dari yang kayak eukariot, prokariot, yang kayak pohon itu, bukan filogenetik ya. Origin of life. iya itu, Ini. iya. Oke, ini sudah semua komplit saya cerita. Sudah, Pak. Sudah ya. Kita lanjutkan berarti ya. Oke, cerita. Sudah, Pak.
Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Cyanobacter sudah saya cerita? Belum, Pak. Cyanobacter belum? Belum, Pak. Oke. Oke, kita masuk ke cyanobacter ya. Kemarin ini harusnya kalau kalian dengar cerita saya, paling tidak di sini kalian mengenal ada 3 variasi bentuk sel yang mampu melaksanakan fotosintesis, tapi dia dalam kelompok yang berbeda. Kalau yang cyanobacter itu dia kecenderungan bentuk selnya adalah seperti ini. Ya, tidak ada membran tilakoid, hanya ada 2 membran, yaitu sitoplasmic membran atau inner membran dan bagian outer membran atau membran luar. Mana antara membran dalam dan membran luar itu dia dipisahkan dengan dinding sel yang terdiri dari komposisinya murin. Nah, bentol-bentol ini representatif dari phycobilisome. Jadi mereka melaksanakan fotosintesis mengandalkan phycobilisome. Phycobilisome itu adalah gugusan phycobiliprotein yang di dalamnya juga ada beberapa pigmentasi yang berfungsi untuk menangkap cahaya, memprosesnya menjadi proses fotosintesis dalam proses fotosintesis. Nah, kalau yang B ini juga sama. Ini adalah tipe bakteri juga, namanya Phycobacteria. Jadi Phycobacteria itu bakteri yang memang dia sudah bisa melaksanakan fotosintesis, tapi dia masih mengandalkan phycobilisome dan dia sudah mulai memiliki lipatan membran ke arah dalam. Atau dia di sini juga sudah ada thylakoid center, yang mana thylakoid ini dia memfasilitasi tempat phycobilisome gitu ya, sehingga proses fotosintesisnya dia lebih optimal. Kalau yang C itu dia masuk ke kelompok prokloron atau Prochlorococcus atau Prochlorobacter atau bakteri prokloron gitu ya. Nah, dia sudah tidak menggunakan phycobilisome, tapi dia sudah mengandalkan klorofil yang dia tersebar di membran tilakoid. Jadi tilakoidnya sudah mulai bertumpuk membentuk grana. Jadi seakan-akan sel ini adalah cikal bakal dari plastida karena bentuknya sudah mirip banget sama plastida ini. Gitu ya. Nah, ini tipe-tipe bentuk dari bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Kalau cyanobacter sendiri itu sebenarnya dia memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bakteri ya. Jadi dia memiliki dinding pektin, hemiselulosa, selulosa, dan kalau gabungan semua ini sih kita biasanya menyebutnya sebagai murin. Terus dia pigmen fotosintesisnya klorofil A, terus dia dominannya vicosanthin, vicocyanin, dan vicoerythrin. Tapi paling dominan adalah vicocyanin ini yang menyebabkan dia berwarna hijau biru selain vicobilisum. Terus ada cadangan makanan berupa glikogen, cyanovisin, lipoprotein, dan volutin. Ini hasil fotosintesisnya. Umumnya pergerakannya pasif karena dia tidak memiliki alat gerak sama sekali, atau ada yang dia meluncur sliding ya, seperti halnya pada bakteri pada umumnya. Berkembang biak dengan cara vegetatif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana metode perkembangbiakan dari seluruh alga. Tipe-tipe perkembangbiakannya itu ada apa saja. Terus ada endospor, ini kalau misalkan dia berada dalam lingkungan untuk bertahan hidup, lingkungan yang ekstrim yang tidak mendukung untuk hidup, maka dia akan membentuk endospora. Sama halnya seperti bakteri pada umumnya. Dia akan mempertebal dindingnya, lalu dia akan mengumpulkan cadangan makanannya selama metabolisme. Jadi bisa dibilang fase hibernasi ya, untuk jauh dari lingkungan yang tidak sesuai, tidak mendukung untuk dia tumbuh. Nah, ini contohnya ada Oscillatoria. Oscillatoria itu kan bentuk bakteri koloni yang dia membentuk koloni filamen ya, filamen panjang seperti pita. Nah, beberapa sel diantaranya itu dia membentuk heterokista atau heterosis atau heterosista. Nah, heterosista ini sama ya penyebutannya. Itu dia memiliki fungsi untuk alat perkembangbiakan vegetatif. Artinya, dia memiliki peran untuk proses perkembangbiakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana heterotista atau heterokis ini lebih mendukung proses perkembangan secara vegetatif pada beberapa jenis bakteri, ya, terutama cyanobacter. Terus dia juga kadang-kala bersimbiosis dengan organisme yang lain. Di sini ada contohnya Anabaena. Anabaena ini biasanya, Anabaena kan jenis cyanobacter ya, dia juga koloni filamen yang dia bersimbiosis dengan sikas atau kadang ada azolla. Terus salah satu komponen fotosintetiknya itu ada nostoc.
Ini contohnya ada pada lichen. Jadi beberapa kelompok nostoc itu dia bersimbiosis dengan jamur, dia membentuk lichen. Nanti kita akan spesifik bahas mengenai lichen dalam satu pertemuan. Sering berlaku pada organisme perintis, jadi dia bisa hidup dimanapun, tidak hanya mengandalkan airan, tapi dia juga bisa hidup di batu, tandas, kapur, dan sebagainya. Entah itu dia dalam bentuk simbion atau tidak. Telah ada sejak zaman 600 juta tahun yang lalu. Nah, ini contoh-contoh bentuk dari cyanobacter ya. Ini ada oscillatoria, bentuknya panjang-panjang koloni. Terus juga ada yang dia, apa itu namanya, uniseluler gitu ya. Yang dia memang benar-benar individual gitu. Nah, ini biasanya di simbiosis dengan azolla ataupun sikas. Kalau kita lihat silsilah bakteri, cyanobacter itu berkerabat dekat di dalam domain bakteria ya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di domain bakteri itu ada dua kelompok bakteri yang bisa melakukan fotosintesis, yaitu kelompok cyanobacter dan kelompok prochlorobacter. Nah, prochlorobacter itu kalau di dalam sini dia nggak terlalu kelihatan ya, karena dia perkembangan dari cyanobacter. Dia berkerabat dekat. Nah, cyanobacter sendiri dia berkerabat dekat dengan bakteri gram positif. Yang lain-lain di sini enggak ya. Ini kelompok arke, ini domain eukariota. Oke. Ada kelompok cyanophyta, ini sama ya, cyanobacter, penyebutannya sama, cyanophyta. Nah, ini macam-macam bentuknya. Yang ada bentuknya spiral, ada bentuknya panjang, filamentus, koloni, dan seterusnya. Macam-macam. Ini keterangannya hampir sama. Ini sama, ini secara anatomi, ya sama ya. Dia ada yang sudah memiliki membran tilakoid untuk memfasilitasi penempelan ficobilisum, ada yang belum punya. Jadi ada yang tipe 1, ini, atau tipe 2 yang sudah ada lipatan membran yang ada di dalam. Jadi ada tilakoid centernya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ya, ini cyanophysin, ini senyawa atau bagian yang dia berfungsi untuk produksi cyanofil atau materi pigmentasi untuk diintegrasikan ke ficobilisum. Jadi yang titik-titik hitam-hitam ini adalah ficobilisum yang tersebar ya. Ficobilisum. Nanti dia akan melakukan penempelan ke arah ke arah tilakoid. Gitu. Jadi membran ini bukan retikulum endoplasma tapi tilakoid. Oke. Nah, ini heterokis itu yang kayak gini nih. Nah, dia beda sendiri misalnya dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, ini dia berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatifnya dia. Ini untai anabaena juga sama, biasanya juga dia heterosista. Ini mikrosistis, biasanya juga ada bagian dari heterosista juga, tapi tidak bisa dibedakan dengan sel yang lain karena dia koloninya tidak membentuk filamen. Jadi dia kayak grouping koloni gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk kloroplas, kemarin sudah. Ini kelompok-kelompok yang ada di cyanobacter, biasanya ada kelompok Rhococales, ada Pleurocapsales, ini contohnya Pleurocapsa. Rhococales contohnya ada Crococcus, Glycopsa, ada Microcystis, ini yang paling familiar ya. Terus ada Oscillatoriales, biasanya Oscillatoria, Spirulina, Lingbia, Atrospira, Trichodesmium. Nah, ini yang familiar ini sudah saya merahin. Terus ada Nostocales itu biasanya Nostoc, Anabaena, Anabaenopsis, Tolivotrix ini juga biasa dicumbukan. Terus ada Stigonematales, ini ada Stigonema, Diolecatella, ada Viscerella, dan seterusnya. Postella, yang lain ada tapi kurang familiar. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya dari mikrosistis ya, kecil-kecil berkoloninya bergelombol. Ini seperti ini, kalau dilihat di mikroskop dia bentuknya seperti ini. Mirip seperti chlorophyta ya. Bakteri. Ini Chlococcus, ini juga dia berkoloni. Biasanya membentuk 4 koloni. Terus ini ada putih, ini lendir namanya mucilage ya, yang berfungsi untuk membentuk satu kesatuan koloni. Gitu. Jadi dia selain melindungi, dia mengikat satu sel dengan sel yang lain agar tetap terjaga koloninya. Nah, ini contoh yang lain, ini Anabaena.
Nah, ini mikro apa heterokista atau heterosista dari Anabaena. Ini juga, ini berarti yang pokoknya selnya beda sendiri, itu heterosis ya. Nah, ini kayak gini nih. Nih, mengembang sendiri. Ini juga, nah, ini ada akinet. Kalau akinet itu fungsinya berbeda dengan heterosista ya. Kalau akinet itu dia memfasilitasi sebaran nutrisi hasil dari pengikatan karbon dioksida. Jadi proses fotosintesis pas pengikatan karbon dioksida dan pengikatan nitrogen, nitrogen ya terutama ya, itu dia distribusinya berasal dari akinet. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait akinet ini. Tuh, terus ini nostoc ya contohnya ya. Ada trichodesmium, sama ya, ini trichodesmium filamentus, oscillatoria juga filamentus. Nah, ini ada limbia juga sama. Jadi ini sekat kosong ini menandakan bahwasanya ini siap akan melakukan proses fragmentasi atau pembelahan koloni. Dan spirulina dia kloroplasnya atau plastidanya berbentuk spiral. Makanya dia spirulina namanya. Dia koloninya juga Flexus filamentus. Ya, Solacicas ini Anabaena ya. Nah, bentuknya seperti ini. Sama sih, ini juga ada nama Anabaena cicade. Oke, ini nggak usah skip saja. Tapi kalau mau dibaca-baca silakan. Ini adalah model bentuk dari fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini bedanya kalau misalkan ini cyanobacter, dia bentuknya seperti ini. Nah, untuk fotosistem 1, dia quinonnya 1, sistem 2, quinonnya 2, terintegrasi dengan phycobilisum. Sehingga cahaya pertama datang itu diproses di fotosistem 2. Jadi fotosistem 2 dengan phycobilisum ini yang berfungsi untuk melisiskan air atau memecah air, sehingga energinya bisa dipakai untuk melanjutkan ke proses fotosistem 1. Gitu. Terus ada gracilicutes itu sitokrom sama double quinon. Di sini ada komponen besi. Ini hampir mirip dengan punyanya cyanobacter di fotosistem 1 ya. Kalau kita perhatikan mirip, dia menggunakan klorosom. Ini punyanya Sphingobacteria. Atau biasanya bakteri yang bisa berfotosintesis tapi pakai green sulfur. Green sulfur ya, atau sulfur hijau. Bukan pakai cahaya. Jadi dia fotosistemnya bukan fotosintesis sih, tapi kemosintesis. Dia mengandalkan sulfur. Kalau tertarik dengan ini, kami menyediakan mata kuliah apa itu namanya fisiologi biota laut, FBL ya, fisiologi biota laut. Pengampunya saya dan Pak Rizky. Kita belajar semua biota yang ada di laut, tapi secara fisiologis. Termasuk bakteri laut, kita juga akan belajar. Salah satunya di bakteri laut itu ada bakteri green sulfur. Nah, ini menarik kalau dikaji lebih dalam. Terus di sini ada purple bacteria. Purple bacteria di sini ada proteobacter. Nah, ini fotosintesis centernya juga berbeda ya. Ini double quinon, ini ada H. Subunit H ini adalah heterodimer dari karotenoid warna ungu. Ini yang menyebabkan H inilah yang menyebabkan dia bakteri yang berwarna ungu. Tapi dia bisa melakukan proses fotosintesis karena kan ada sitokrom dan double quinon. Terus ada apa ya? Ini klorobakter. Nah, ini klorobakter yang di dekat ke arah bakteri proklorobakter. Nah, ini green non-sulfur bakteria. Jadi bakteri yang warna hijau, tapi dia fotosintesisnya sudah nggak pakai sulfur lagi, tapi pakai cahaya. Makanya green photosynthetic bakteri. Kalau yang ini, dia warnanya hijau, tapi fotosintesisnya pakai sulfur. Namanya kemosintesis. Kalau ini fotosintesis. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti ya, nanti ditulis aja dulu kalau masih nggak jelas atau ada pertanyaan. Ini saya lanjutkan ke Prochlorivita. Ini bakteri yang jauh lebih modern, yang dia lebih dekat ke arah eukariota. Maaf Pak, izin interupsi suaranya terputus Pak.
Tes. Kalau sekarang suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Halo, tes, tes. Terdengar, Pak. Oh, suara kalian yang tidak terdengar. Coba Nofri ngomong lagi. Tes, tes. Oh, masuk. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi ya? Suara saya hilang. Baru mau mulai Pak yang klorofit. Oh iya, saya sudah cerita banyak tadi. Oke, saya ulang. Prochlorofita ini adalah kelompok bakteri yang dia lebih dekat karakternya ke arah sel eukariot atau sel berat sejati, dan dia lebih dekat ke arah tumbuhan, ke plante, kelompok plante. Kenapa? Karena memang dia sudah memiliki klorofilnya sendiri untuk melakukan proses fotosintesis. Hasil fotosintesisnya juga pati sejati atau kelompok polisakarida. Dan ini kalau kita lihat yang ini ya, prochloro atau prochlorobacter itu yang tipe yang seperti ini. Nah, yang ini ya. Jadi dia sudah tidak ada phycobilisome yang menempel di lakoidnya, dia benar-benar menggunakan klorofil. Itu. Nah, klorofil A ya. Terus dia sudah polisakarida pati, beta karotennya dia juga sudah masih ada santofil ya untuk beberapa. Kalau pigmentasi warna sih beragam sih ya. Beda jenis, beda genus itu juga beda juga kadar pigmentasi. Mampu memisahkan nitrogen tapi tidak dengan hidrogesta. Jadi kelompok-kelompok ini itu kecenderungannya dia individual. Jarang ada yang berkoloni untuk yang prochlorofita. Jadi kayak ya masing-masing aja, hidup masing-masing aja, uniseluler gitu. Gitu, makanya dia tidak ada istilah hidrogesta sini. Jadi kalau mau berkembang biak ya biasanya dia dengan cara binary vision ya, atau pembelajaran binary. Oke. Prochlorofita ini masih diperdebatkan. Bagian ahli masih mengembangkan dalam cyanophyta atau kelompok cyanobacter. Ada juga yang dia masuknya ke glaucophyta. Karena memang dia benar-benar berada di dalam perbatasan antara eukariotik dan prokariotik. Dia bentuknya single cell. Prokariotik dia tidak ada membranotik, tapi metabolismenya ikut yang fotosintesis sejati. Ada fotosistem 2, satu gitu ya. Dia full klorofil, mekanismenya juga sama. Jadi masih dalam perdebatan. Cuman dia masuk ke dalam divisi prochlorofita di bawah cyanobacter atau cyanophyta ya. Nah, tapi ada beberapa yang dia memisahkan dalam kelompok fitogenetik. Nah, ini contohnya ada prochloron, prochlorofix, prochlorococcus, pokoknya ada pro-nya di awal. Itu masuknya prochlorofita. Update mengenai informasi prochlorofita. Nanti kalau kalian juga bisa cari. Kita lanjut. Ya, ini khasiat bakteri dia ada peptidofita, terus ada beberapa cyanophyta, prochlorofita, dia melakukan metabolisme anabolisme, yaitu fotosintesis gitu ya, merobak yang nyusun dari zat-zat yang sederhana menjadi zat yang lebih kompleks, yaitu berupa polisakarida. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke glaucophyta. Nah, itu yang ini loh, yang kalian masih ingat. Nah, yang ini. Ini ya, kita sudah masuk ke yang endosimbiosis pertama. Endosimbiosis pertama ini dia berarti penanda bahwasanya masuk ke kelompok eukariota. Jadi memiliki retidoplasma, sudah memiliki organel-organel, bahkan dia sudah ada mitokondria yang menemani kloroplasnya sudah.
endosimbiosis pertama. Ini Glaucophyta, tapi dia warnanya masih biru hijau. Ini ada ilmuwan yang dia menyebutkan biru. Alga biru hijau itu dominannya untuk cyanobacter sih. Makanya kalau alga biru saja itu dominannya untuk Glaucophyta. Tapi ada yang bilang juga alga biru hijau eukaryotik untuk representasi cyanophyta. Glaucophyta, sorry. Nah, ini. Dia memiliki 2 flagel kadang, tapi ada yang tidak memiliki. Dia hanya memiliki 1, tapi sejatinya dia memiliki gen yang mampu mengekspresikan flagel, 2 flagel. Kecenderungannya air tawar tidak umum, kadang temukan di tanah, memiliki flagel A, pigmen aksesoris yaitu ficoerythrosid, ficoerythrocyanid dan ficocyanid, ada alufficocyanid. Nah, ini warna-warna cyanid ini berasal dari kata cyan, CYAN ya, cyan, yang dia menyusun pigmentasi dalam ficobilisum. Nah, Glaucophyta ini lebih dekat kekerabatannya ke arah cyanobacter. Jadi sebenarnya endosimbiosis primer yang masuk ke dalamnya itu adalah dari kelompok cyanobacter, bukan kelompok Prochlorophita. Makanya dia masih mempertahankan cyanidnya, ficoerythrocyanid, ficocyanid, sama alufficocyanid. Terus karotenoidnya ada beta karotin dan xanthofil. Struktur kloroplasnya lumayan unik karena dia masih ada ficobilisum. Itu yang menyebabkan dia berwarna biru, sama kayak bakteri cyanobacter, warna bakterinya hijau biru. Jadi masih. Terus tilakoidnya tidak bertumpuk, jadi benar-benar dia memiliki struktur kloroplas sama seperti cyanobacter. Jadi struktur kloroplasnya itu yang kayak yang B. Nah, yang tipe yang ini. Itu kloroplasnya Glaucophyta. Bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada tilakoid tapi dia tidak bertumpuk dan ficobilisumnya tersebar di tilakoidnya. Tidak menempel di sitoplasmik membran. Itu yang Glaucophyta ya. Nah, ini DNA kloroplasnya terletak di tengah-tengah kloroplas. Polisakarida disimpan dalam bentuk pati, ada butiran granul dalam sitoplasma atau di luar kloroplas. Karena memang dia tidak memiliki vakuola sejati. Terus merupakan organisme fotoautotrof di mana plastiknya berwarna hijau biru yang kadang disebut sebagai cyanella. Nah, ini istilah cyanella ini mengacu pada kloroplasnya Glaucophyta. Karena kloroplasnya Glaucophyta itu tidak berwarna hijau, tapi berwarna hijau biru, atau lebih cenderung ke arah biru. Makanya namanya cyanella. Cyanella ini diduga dari endosimbionnya cyanobacter gitu ya. Jenis reproduksi tidak diketahui ya, cenderung binary fission. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia nggak benar-benar hijau, tapi ada efek kebiruannya. Ini efek cahaya aja sih. Tapi kalau kita lihat biasanya itu lebih cenderung ke arah hijau. Hijaunya itu hijau ya, cyan, hijau cyan. Cenderungnya berwarna biru, berwarna biru. Birunya biru cyan, biru cyan. Ini contohnya Glaucocystis, Cyanopora, Glaucosete. Ini Glaucocystis seperti ini. Dia kecenderungan juga membentuk koloni. Tapi koloninya itu mirip seperti koloni pada ini apa itu namanya? Tadi ini. Nah, Procopus. Jadi dia ada mucilage-nya, ada lendirnya. Yang mengikat dalam satu koloni juga sama. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini juga ada ini. Jadi lendir ini mengikat membentuk satu koloni. Isinya biasanya 4-4. Terus, ini suara saya masih masuk ya? Apa tidak ada tanda-tanda hijau di mix saya? Masih, Pak. Masih oke, aman ya. Saya lanjutkan. Oke, kita sudah membahas cyanobacter, Prochlorobacter, sama Glaucophyta ya. Jadi paling tidak kalian tahu tuh rupanya mereka itu seperti apa. Nah, sekarang kita balik lagi ke silsilah filogenetik. Silsilah filogenetik ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari kelompok plante. Kelompok plante ya, itu sejatinya terdiri dari 2 kelompok besar. Apa saja Pak? Yaitu ada Viridae plante
dan kelompok Bilivita. Bilivita itu mulai dari sini sampai sini itu Bilivita. Kalau Viridiplantae itu mulai dari sini sampai sini sampai atas. Nah, isinya apa saja? Kita bahas mulai dari Bilivita dulu. Di dalam Bilivita, syarat masuk ke Bilivita harus punya kloroplas ya. Kloroplas. Meskipun di sini ada Glaucophyta, dia punya kloroplas, tapi dia tidak punya klorofil. Jadi kloroplasnya itu masih isinya Phycobilisum. Itu ya. Ini kelompok dari Glaucophyceae. Terus naik ke atas sedikit, dia masih mengandalkan Phycobilisum, tapi dia lebih cenderung ke arah warna merah. Dia sudah kehilangan titik uret, jadi wujud bakterinya juga sudah perlahan secara morfologi hilang. Jadi dia sudah menuju ke bentukan sel eukariotik sejati. Meskipun dia masih ada menggunakan Phycobilisum. Nah, dia masih pakai Phycobilisum ya, tapi dinding murainya sudah hilang. Nah, ini masuklah ke kelompok Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta alga merah, di dalamnya ada macam-macam ya. Ada Cyanophytis, Cyanidiophithina, terus ada Rhodophytina sama Macrorhodophytina. Nah, yang kelompok alga merah makroskopis itu kecenderungan masuk ke sini ya, Banjophysis sama Floridophysis. Namun dari keduanya ini juga ada beberapa yang masih wujudnya mikroskopis. Nah, naik ke atas, makin ke atas, maka dia loss of Phycobilisum. Jadi dia sudah tidak ada Phycobilisum. Nah, kalau kita perhatikan, sini ada tulisan abu-abu ya, chromal violata part. Berarti chromal violata itu pencabangan dari Rhodophyta. Rhodophyta bentuk kingdom. Jadi dia lepas dari kingdom Plantae. Nah, kingdom Plantae sejati itu ditandai dari sini, dari sini. Nah, makanya kingdom Plantae sejati itu namanya tidak Plantae ya, tapi Viridiplantae. Ini yang membedakan antara Plantae sejati dengan Plantae pseudoplantae ya, atau istilahnya Bilivita. Jadi dia masuk tanaman, tapi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam tanaman sejati. Kenapa? Karena dia masih pakai Phycobilisum. Tidak menggunakan klorofil untuk fotosintesis utama. Nah, di sini ada apa saja di Viridiplantae? Ada kelompok Chlorophyta. Kelompok Chlorophyta ini semuanya yang dikasih kotak ini Chlorophyta. Ya, mulai dari sini ada Tetraphytina, ada Chlorophyceae. Chlorophyceae-nya ini alga-alga makroskopis ya. Ada Chlorophyceae, Ophiophyceae, Treboxyphyceae, Trebuxiophyceae, ada Tetraphyceae, dan seterusnya. Terus ada kelompok juga dominan, ini ada Mesostigmatophyceae. Nah, Mesostigmatophyceae ini dia mengembangkan Phragmoplas. Di Phragmoplas ini bagian fragmen dari kloroplas dari membranchilacoidnya. Nah, ini lebih sempurna berarti ya. Ini ada Carophyceae, ada Conjugophyceae. Nah, ini semuanya masuk ke Carophytina. Biasanya contohnya kelompok cara. Jadi alga yang memang benar-benar wujud morfologinya sudah mirip banget seperti tanaman darat, terutama lumut. Gitu. Ini berarti kelompok alga yang benar-benar wujudnya mendekati ke arah land plant atau tanaman darat, tanaman modern. Nah, ini ditandai dengan adanya Archegonium. Archegonium itu alat reproduksi sejati yang dia jelas posisi ovumnya itu ada di dalam ovarium. Jadi dia sudah punya ovarium yang jelas. Nah, ini berarti masuk ke kelompok Cormovita atau Embryovita, sama aja ya. Ada yang menyebut Embryovita, ada yang menyebut Cormovita. Nah, ini ada dua ya, ada Bryovita, kelompok lumut-lumutan, dan Tracheophyta, kelompok tumbuhan berpembuluh. Jadi dia sudah punya xilem dan floem. Semuanya masuk ke Tracheophyta. Gitu ya. Nah, ini di sini ada abu-abu nih. Euglenovisidae dan Chlorarachnophita. Jadi ini ada kelompok Euglenovita dan Chlorarachnophita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana siswa mereka. Kenapa mereka tidak masuk ke Viridiplantae? Jelas. Meskipun dia menggunakan klorofil, tapi dia memiliki karakter yang berbeda dengan Viridiplantae. Maka dari itu dia dilepas dari toksik. Seperti halnya Chromal violata. Chromal violata ini meskipun dia memiliki karakteristik seperti ini, ada Proteobacter rubisco yang kehilangan sifat fagotrofisnya,
maka dia tetap masuk ke kelompok chromal violata. Oke. Oke, sebelum lanjut, kita tadi sudah belajar mengenai cyanobacter ya, terus ada prochlorobacter, terus ada glaucovita, dan yang barusan saya jelaskan adalah silsilah dari kingdom Plantae. Diskusi dulu sejenak, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada? Raihan, Viola, Najmi masih dijalankan atau ada kendala kamera? Tuh, Viola sudah di rumah. Najmi, Raihan ada kendala kah? Yang lain ada pertanyaan? Tuh, Raihan sudah di rumah juga ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Kalau saya yang bertanya, kalian tidak bisa menjawab, itu biasanya sih ya, saya hafalin. Biasanya. Jadi saya tahu nih, saya akan tandai nanti sampai ke UTS. Kira-kira nilainya gimana ya? Layak untuk diperjuangkan atau tidak. Oke, benar tidak ada pertanyaan? Itu Pak, kalau misal, misalkan Kamu mau apa, udah Nopri? diskusi yang sebelum, soalnya kemarin pas ke kelas Etno juga Bapak ada mention Kenapa tuh? Itu saya yang mention apa apa ya? sih, yang kingdom yang bakal digeser sama kingdom baru itu, Oh, Arke. ya. Oh, ya. Next time aja lah, waktunya sedikit deh. Habis ini habis. Kalau saya bahas itu, habis lah. Nah, ya kan? Kirain kamu mau tanya, Nopri. Oke, saya random pick aja ya, kalau begitu. Siapa ya? Anindya deh. Anindya belum pernah tampil ya, diskusi di BSK ini. Boleh saya tanya Anindya kalau begitu. Kira-kira kalau misalkan ada organisme yang dia wujud kloroplasnya itu memiliki karakteristik ada tilakoid di dalamnya, tapi dia masih menggunakan vicobilisome. Kira-kira organisme tersebut masuk kelompok mana ya, Anindya? Mana ya suaranya Anindya ya? Anindya Rifat. Boleh agak diturunkan kameranya biar saya tidak melihat jejaknya doang. Nah, Anindya, saya punya organisme. Ketika diamati kloroplasnya, ternyata dia ada tilakoidnya. Tapi kok pakai phycobilisome ya, nggak ada klorofil di tilakoidnya. Adanya cuma klorofil A aja. Kira-kira organisme tersebut masuk ke kelompok apa ya? Mau dikasih multiple choice? Pak, Hah? boleh kasih multiple choice. Oh ya, boleh. A. Cyanobacter. B. Prochlorobacter. C. Glaucovita. Bapak agak kerasa-kerasa. Saya ulang. A. Cyanobacter. B. Prochlorobacter. C. Glaucovita. Cyanobacter? Cyanobacter? Coba. Saya ingin respon teman-teman yang lain ya. Kalau jawabannya benar dikasih jempol. Kalau salah, salah dikasih emot apa ya.
Biasanya lawannya jempol itu emot apa kalian? Ya, Fri. Ya, masuk ya. Oke. Ini dia menjawab cyanobacter. Kita emot bareng-bareng ya. Nanti akan saya tandanya nggak emot. Saya kasih pertanyaan ini. Kalau jawabannya benar kasih jempol. Kalau salah pakai tepuk tangan aja deh. Oke, siap. Bapak boleh ganti jawaban nggak? Oh, boleh ganti jawab. Ya, mau jawab apa Nindya? Mycobacteria? Mycobacteria. Nggak ada tadi di pilihannya. Kamu bikin pilihan sendiri. A. Cyanobacter. B. Prochlorobacter. C. Glaucovita. Kamu pilihnya Mycobacteria. Nggak ada. Bapak. Balik ke jawaban yang tadi. A. Ayo, ini waktunya mau jam 9 habis. Satu pertanyaan aja. Oke, kunci ya. Jawabannya A ya. Jawabannya Ih, Bapak. apa lo jawabanmu? Glaucopita. Oh, ganti. Glaucopita. Ganti Glaucopita. Oke. Ya, teman-teman yang lain ya siap ya. Kalau benar kasih jempol. Kalau salah kasih tepuk tangan. Hitungan ketiga ya. Yang nggak ngasih emot, saya kasih. Saya tandai nanti untuk pertanyaan berikutnya. 1, 2, 3. Jempol atau tangan? Nah, ini kayaknya janjian di kolom komentar sih. Kayaknya, ya Anin dia ya. Ya, jawabannya betul. Kok tahu? Kok tahu Nofri? Halo Nofri, bisa on mic? Kok tahu kamu ngasih jempol? Halo, Iya, Pak. kok tahu kamu ngasih jempol? Nggak apa-apa, Pak. Duh, oke, satu pertanyaan lagi ya. Saya random pick deh. Ini pada ngasih emot semua sih. Dan benar semua. Siapa? Aginta deh. Aginta belum pernah nanya ke saya ya. Kalau ditanya pernah, Pak. Apa pertanyaan apa saya tanya ke kamu? Waktu itu tuh yang kedua, saya lupa pertanyaan apa. Oh, lupa ya. Sudah saya tanya sekarang. Eh, apa ya? Yang agak susah deh. Aginta lebih dekat mana kerabat dari Glaucovita? A. Chlorophyta, B. Rhodophyta, C. Cyanobacter. Lebih dekat mana? Kiano, Pak. Cyanobacter. Glaucovita lebih dekat ke Cyanobacter, Ah, bukan ke Glucovita lebih Rhodophyta dekat. atau ke Hmm, Chlorophyta. ya, Kiano. Kenapa kok lebih dekat ke Cyanobacter? Hmm, Kamu random jawab random aja ya. tadi kayaknya tadi pas bahas Glau. Oh, Nah, pas tuh bahas Glaucovita eh kenapa? sem ya notice kayak tadi Pak Kun ngomong mirip ke Kiano.
Mirip cyanophyta. Apanya yang bikin mirip, Aginta? Yang Kamu saya tanya tertekan ya. ya, betul. Iya, Nofri pasti mengingatkan saya ya. Boleh dibantu Aginta, Nofri, Nofri, biar bisa langsung closing. Kenapa Glaucovita deket sama Cyanovita? Tadi pilihannya ada apa aja, Pak? Glaucovita lebih dekat kekerabatannya ke kelompok apa? A. Cyanovita, B. Rhodophyta, C. Chlorophyta. Kalau menurut saya, kalau abis ngeliat dari pohon tadi sih Ciano, Pak. Kenapa? Kenapanya nggak tahu, cuman saya taunya dari pohon itunya aja. Wah, kenapa yang enggak? Ya, sedikit ya, saya minta waktunya 5 menit. Sedikit. Nah, lupa tak? Saya tadi jelasin itu. Ya enggak kita? Glaucovita di mana? Lebih dekat dengan siapa? Lebih dekat dengan siapa? Kiano, Pak. Cyanobacteria. Mana cyanobacteria? Oh, Mana cyanobacteria? Pilihannya saya tadi ngasih A. Cyanobacter, B. oh, Rhodophyta, Bang. C. Chlorophyta. Lebih dekat sama siapa Glaucovita? Ya Rhodophyta dong. Rodo, Pak. Iya, lebih dekat Rhodophyta. Dia dalam satu kelompok besar namanya Bilivita kan. Jadi Bilivita itu isinya Glaucovita sama Rhodophyta. Dia berkerabat sangat dekat tuh. Apa perbedaannya? Cuman loss of murine. Tadi kan saya sudah jelaskan. Glaucovita itu masih ada murinnya. Tapi kalau dia sudah kehilangan murin, dia berubah menjadi kelompok Rhodophyta. Bedanya di situ aja. Nah, kenapa Glaucovita tadi itu deket banget? Ya, ciri-cirinya sama kayak Cyanovita. Sebenarnya kalau kalian ingat ini, nah, mana Cyanovita? Cyanobacter. Gimana, ayo? Di sini kan? Kebaca nggak? Masih kebaca nggak? Masih ya? Nah, terus Rhodophyta di mana? Glaucovita di mana? Glaucovita. Nggak ada kan? Dia masuk ke arah lantai. Dia ada di sini. Oh, jauh apa dekat? Jauh banget. Jauh banget. Kenapa? Karena cyanobacter itu dia kelompok bakteri. Udah beda kingdom, bro. Cyanobacter itu kingdom bakteri. Tadi kan kita sudah bahas. Dia ada di kingdom bakteri. Cyanobacter atau cyanobacter masuk ke domain bakteri. Kalau yang tadi dia masuk ke eukariota, ke sini. Oh, jauh banget dia. Lintas domain malah. Bukan lintas kingdom lagi, lintas domain. Gitu. Ya, meskipun ciri-cirinya itu mirip. Pertama, masih mempertahankan picobilisome. Kenapa masih mempertahankan picobilisome? Dasarnya dari endosimbiosis. Nah, endosimbiosis ini kalau ke Glaucovita itu yang masuk cyanobacter. Nah, cyanobacter masuk dia jadilah endosimbiosis. Itu untuk membentuk Glaucovita. Kita paham nggak sama teman-teman yang lain? Halo? Halo Aginta? Iya, Pak. Ada yang masih dibingungkan nggak? Iyamu nggak ikhlas soalnya. Masih banyak yang bingung ya? Nggak apa-apa. Besok buat teman-teman yang masih bingung, jangan ragu ya untuk tanya ya. Bukan besok sih, minggu depan, di pertemuan berikutnya. Kita akan review sejenak lagi sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Gitu.
Oke, oke ya. Karena ini sudah malam, jadi kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya semuanya. Silakan bisa difoto nomor itu. Baik, izin dokumentasi. Di sini ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bentar, Pak. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Halo, suara saya jauh ya? Oke, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.